wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Cilegon, yang terhormat para wakasek dan Dewan Guru beserta staf PU SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini Jumat 23 Agustus tahun 2024 terlaksana kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 3 Kota Cilegon dengan tema budaya positif di sekolah. Disiplin positif adalah bahasa kasih sayang yang tak terlihat, membimbing tanpa melukai, menuntun tanpa meluka, mengarahkan dengan cinta yang tulus. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membuka acara ini dengan membacakan sebuah pantun. Belajar di kelas dengan metode tatap muka. Cakep. Setelah itu pulang ke rumah. Cakep. Sebelum diseminasi dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nunuk Purwati SPD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih atas salamnya. Semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap semangat untuk anak didik kita yang tercinta dan super hebat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya pribadi Yeni Sumiati, salah satu CGP Angkatan 11 Kota Cilegon, akan mengabarkan mengenai budaya positif di kegiatan diseminasi modul 1.4. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Baik, untuk diseminasi budaya positif. Yang terbayang pertama kira-kira positif berarti hal yang baik. Konsep inti budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana kita akan mempelajari apa itu disiplin positif, sudahkah kita menerapkannya, dan juga nilai-nilai kebajikan universal yang biasa kita lakukan dan harus dilakukan oleh seorang guru. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu akan sangat mempengaruhi akan penerapan disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga 5 posisi kontrol guru. Apakah kita termasuk dari 5 posisi kontrol guru, ataukah salah satu dari posisi kontrol guru yang manakah nanti kita akan pelajari bersama. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuknya slide ini silakan Ibu Bapak simak videonya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlayar, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya.
dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajarlah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik Bapak Ibu Guru, rekan sekalian yang saya hormati, selanjutnya setelah kita menyimak video tersebut, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu apa isi dari video tersebut, lalu dapatkah kita menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita SMP Negeri Cilegon yang hebat ini. Disiplin positif, bisakah kita juga menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan SMP Negeri 3 Cilegon Sekitar? Jika sudah menuliskan jawabannya, boleh ditempelkan di sebelah sini.
jika sudah menjawab di bagian sini. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Guru hebat. Kita beri close bersama-sama. Oke, kayaknya siang ini kurang semangat ya. Biar nggak ngantuk, karena tadi ada beberapa yang agak ngantuk. Boleh Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan Joget. senam tepuk dulu. Ya, oke. Tepuk ini biasa dilakukan oleh saya terhadap siswa di kelas untuk pelajaran bahasa Inggris. Harus senyum karena syaratnya adalah tepuk happy. Happy adalah senyum, senang ya. Oke. Tepuk happy yang pertama. Tepuk happy. Rock rock rock. I'm happy. Rock rock rock. You are happy. Rock rock rock. We are happy. Tapi harus melirik ke temennya sambil senyum. Yang nggak senyum, tolong diulangi senyum yang paling manis. Oke, siap ya? Siap? Oke, ready? Ready? Ready. Oke, kita mulai. Tepuk happy. I'm happy. You are happy. We are happy. Belum ekspresif ini, masih malu-malu. Silakan, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Yang penting sama pasangannya, sama teman samping kanan atau kiri. Senyum. Oke, siap. Tepuk happy. I am happy. You are happy. We are happy. Oke, terima kasih Ibu Bapak hebat. Silakan duduk kembali. Saya coba untuk membacakan salah satu dari jawaban Bapak Ibu Guru, yaitu apa isi dari video tersebut yang menyatakan bahwa memberi hukuman itu tidak menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi hati-hati dengan tindakan yang kita lakukan karena untuk kurikulum saat ini tidak diberlakukan hukuman. Jadi dengarkan dulu kenapa anak peserta didik kita melakukan suatu kesalahan atau melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Yang kedua, dapatkah kita menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan SMP Negeri 3 Cilegon? Sangat bisa, alhamdulillah. Jika semua konsisten dan terlibat dalam menciptakan budaya positif. Oke, kita mampu, kita bisa jika kita berusaha bersama-sama. Kita beri tepuk tangan dan oke, Bapak Ibu Guru hebat sekalian, untuk goalnya mari bersama melaksanakan
yaitu fokus pada pengendalian diri berdasarkan pemahaman dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada profil pelajar Pancasila. Semuanya terkandung dalam nilai-nilai kebaikan. Bagaimana peran penting kita sebagai guru, yaitu mendorong siswa ya dalam mengembangkan disiplin diri serta motivasi intrinsik selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengaitkan kemerdekaan dengan disiplin yang kuat. Strategi implementasi disiplin positif yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana pendekatan proaktif dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Jika kelas ramai berarti siswanya ada. Kalau kelasnya sepi, siswanya berarti nggak ada alias libur kan? Atau bisa jadi pertanyaannya, kenapa kelasnya sepi? Mungkin gurunya mengingat nggak usah ramai, udah diem aja, dengarkan. Ya, boleh rame tapi terkontrol. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Usahakan kita sebagai guru terus mendengarkan apa yang diinginkan. Yang diinginkan siapa? Yang diinginkan oleh siswa. Jika kita melakukan teknik berkomunikasi yang menghargai serta mendorong dialog yang terbuka, maka apapun yang dirasa oleh siswa kita akan tahu. Jika kita diam, maka mereka pun tidak tahu apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Penguatan positif, selalu berikan penghargaan dan pengakuan untuk perilaku baik. Oh bagus, oh hebat, oh amazing, oh good, well done, masya Allah, anak soleh, anak hebat. Seperti itu. Jangan pelit ngasih pujian. Kalau pujian, penghargaan itu tidak mesti berupa barang, tapi ucapan yang baik, doa yang baik itu juga termasuk penguatan positif. Pemberian konsekuensi yang tepat, yaitu pendekatan konsekuensi logis dan alami yang dididik tanpa hukuman. Kita di sekolah, apalagi yang peranannya sebagai wali kelas, kita punya rekan yang hebat juga. Siapa? BK. Jika memang kita kesulitan untuk menyelesaikan masalah, cobalah berkonsultasi dengan BK. Dengan cara apa? Kita ngomong, kita diskusi apa yang telah terjadi di kelas, apa yang telah dilakukan oleh siswa kita. Nah, dari diskusi kita akan cari penyelesaian yang terbaik dengan cara tidak menghukum, tapi kita dengan cara membantu menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, ada studi kasus 1, tolong perhatikan. Di sini perilaku Andi yang suka mengganggu di kelas, ya, dia suka sekali berbicara keras, lalu suka sekali menginterupsi saat guru sedang menjelaskan materi. Maka hal ini sangat mengganggu konsentrasi siswa lain, sehingga suasana kelas jadi tidak kondusif. Ya, jadi Andi ini dimaksudkan di sini salah satu troublemaker-nya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya, yaitu melakukan pendekatan disiplin positif dengan cara observasi dan pemahaman. Kita sebagai guru mengamati dulu situasi, mengapa, lalu mencari dan memahami motivasi di balik perilaku Andi. Lalu guru menemukan bahwa ternyata Andi bosan dan kurang tertantang dengan materi yang disampaikan. Bosenin, males kan ikut pelajaran ini, gak seru. Nah, itu juga salah satu PR terbesar kita. Bagaimana juga dengan diskusi terbuka. Lalu
untuk mencari solusi bersamanya. Lalu setelah berdiskusi, guru dan Andi bersama-sama mencari solusi yang terbaik apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Akhirnya Andi diizinkan untuk memiliki peran aktif dalam pelajaran. Kita kasih kesempatan untuk Andi, misalnya dengan menjadi asisten guru dalam menjelaskan materi atau membantu teman-temannya yang kesulitan. Lalu untuk penguatan positifnya, setiap kali Andi mampu mengontrol diri dan berkontribusi positif di kelas, lalu guru memberikan pengakuan dan pujian atas usaha dan sikapnya. Hebat Andi. Andi sangat luar biasa, sudah membantu ibu untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Lalu hasilnya, dengan sikap seperti itu, Andi merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berperilaku lebih baik di kelas, dan gangguan pun berkurang, serta suasana belajar menjadi lebih kondusif. Bagaimana hubungan disiplin positif dengan profil pelajar Pancasila? Kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana disiplin positif mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila? Nah, itu sangat-sangat berkaitan erat. Dalam lagu ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis luar biasa. Itu yang sering kita nyanyikan bersama anak-anak hebat, supaya mereka selalu ingat akan isi dari profil pelajar Pancasila. Itu mah hanya nyambungnya untuk pelajaran PKN. Tidak, Bapak Ibu. Semua pelajaran bisa kita terapkan dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Jadi tetap semangat, bukan tugas guru PKN, tapi semua guru yang mengajar mata pelajaran. Silakan beliau. Implementasi disiplin positif pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat anak-anak dengan bersemangat melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pembuatan mural, dimulai dari pembuatan sketsa. Ya, pada proyek ini kelas 8 menggunakan media proyektor. Ya, jadi mereka menggunakan bantuan proyektor yang disorotkan ke dinding kelas, lalu dibuat sketsanya. Setelah jadi sketsa, lalu diberi warna sesuai dengan rencana awal bagaimana mereka akan melakukannya selanjutnya. Dan inilah hasilnya. Mereka berkolaborasi, ya, jadi mereka bersyukur termasuk warga negara Indonesia yang mempunyai keragaman budaya. Lalu mereka bergotong royong, ya, bernalar kritis. Oh, di bagian ini kita ingin mengisi budaya apa? Tentang baju adat, tentang budaya-budaya lainnya, atau tulisan-tulisan yang terkandung nilai mengenai profil pelajar Pancasila. Ini hasilnya dilakukan selama 4 hari. Jadi alhamdulillah mereka jadi menghargai. Kalau kerja seorang pelukis itu sangat luar biasa sulit, dan mereka jadi mengakui bahwa semuanya harus dihargai dengan sangat baik. Oke, inilah kegiatan penerapan disiplin
positif di kelas yang sudah saya lakukan, yaitu pembuatan keyakinan kelas di kelas 8G kalau nggak salah. Oke, di kelas 8G kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Lalu ada juga penggunaan restitusi sebagai alternatif hukuman terhadap salah satu siswa terbaik saya, ya. Oke, selanjutnya pertemuan dengan orang tua. Kenapa dilakukan sosialisasi terhadap orang tua? Supaya mereka tahu bahwasanya di sekolah itu diterapkan disiplin positif dan di rumah pun mereka juga harus menerapkan disiplin positif. Dan ini kebiasaan yang sering kita lakukan di sekolah, yaitu dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kita sambut mereka dengan senyum, mereka salaman, kita lakukan, kita balas, dan juga sambil mengucapkan pagi, selamat pagi, silakan, mari. Selanjutnya yaitu upacara yang kemarin kita lakukan adalah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan yang terakhir adalah hasil penerapan disiplin positif di kelas. Adakah pengaruhnya? Ada. Jika kita telah melaksanakan dan menerapkan disiplin positif di kelas dan di sekolah, maka apa yang didapat, prestasi akademik akan naik dan prestasi non akademik akan naik. Sudah dibuktikan dengan adanya siswa-siswa hebat dengan prestasi yang bermacam-macam harus kita apresiasi, kita hargai, selamat dan amazing. Itu saja Bapak Ibu guru hebat yang saya sampaikan untuk budaya positif tentang disiplin positif di SMP Negeri 3 Cilegon. Terima kasih atas waktunya, dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk pembicara kita yang luar biasa. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Yeni tentang budaya dan disiplin positif. Disiplin positif merupakan nilai-nilai kebiasaan yang baik yang pastinya berpihak kepada murid agar mereka menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk pemaparan dengan subtema 5 kontrol guru dan Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan coba memaparkan mengenai kebutuhan dasar manusia, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada belonging, ada power, ada survival, fun, dan freedom. Next. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup dengan adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan, dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, sehingga menjadi bagian dalam kelompok. Dan untuk penguasaan atau power itu dalam harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui serta didengar. Dan untuk kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme, serta tertawa.
Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi ekstrinsik yaitu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan serta penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita simak video berikut ini. Video sama aja kayak punya tadi videonya. Jadi, maka Bapak Ibu guru bisa untuk menjawab ya mengenai apa atau bagaimana, di posisi manakah kontrol Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer? Silakan berikan alasan dan diisi di form yang telah disediakan. Selanjutnya Bapak Ibu guru di sini akan dijelaskan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat berdasarkan Gossen tahun 2004. Sedangkan berdasarkan Chelsen-Gossen tahun 1996 menyatakan bahwasanya restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Coba Bapak Ibu guru perhatikan mengenai segitiga restitusi. Di situ ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Selanjutnya, melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan dapat mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Next. Menstabilkan identitas pada segitiga restitusi biasanya menggunakan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Fahri. Mes, iya duduk dulu dong. Iya Fahri, ada apa Fahri? Mes, saya kesel sama dia nih Mes. Kesel sama dia. Memangnya kenapa dengan dia? Dia tiap hari itu menggangguin sama ngeledek. Ngegangguin sama ngeledek. Ya udah, nanti bisa coba cari penyelesaian masalahnya ya. Fahri sabar dulu, nanti bisa coba
panggil Gian dan kita coba menyelesaikan. Fahri, sabar ya. Kemudian sekarang silakan Fahri balik dulu ke kelasnya ya. Makasih, Miss. Fahri. Waalaikumsalam. Iya Gian, ada apa Gian? Silakan duduk. Ada apa Gian? Gian tahu kenapa dipanggil ke sini? Kurang tahu, Miss. Kurang tahu. Gian, tadi Fahri cerita kalau Fahri sering diejekin Gian tiap hari. Gian tahu nggak kenapa alasannya? Saya tuh greget, Miss, ingat dia nanya mulu gitu ke teman atau enggak ke guru. Nah, saya ejekin dia biar sadar diri gitu. Oh gitu. Jadi maksud dia itu supaya Fahri sadar diri. Oke. Iya. Misalnya yakin deh kalau Ian itu anak yang baik ya. Terus semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Misalnya juga dulu pernah berbuat salah, tapi misalnya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi anak yang baik juga. Nah, sekarang misalnya mau tanya ke Gian masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat, Miss. Masih ingat. Apa itu? Saling mengingatkan satu sama lain dan menghormati. Saling mengingatkan satu sama lain dan saling menghormati. Oke. Ada nggak gambaran kelas ideal di kelas kita itu, Gian? Ada. Ada. Apakah sudah tercipta di kelas kita? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Dari masalah ini misalnya nggak menyalahkan Gian atau Fahri. Gian punya hak juga untuk mengungkapkan perasaan Gian dan juga Fahri. Tapi di sini misalnya nggak menyalahkan Fahri ya. Tapi di sini misalnya minta kita saling menyelesaikan masalah ini, kita cari solusinya yang terbaik seperti apa. Gian bilang tadi kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Oke, kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya? Meminta maaf pada Fahri, Miss. Meminta maaf kepada Fahri. Bisa? Bisa, Miss. Oke, bisa. Oke, terima kasih Gian sudah menyadari akan kesalahannya dan Missen yakin Gian tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga Gian harus menjadi orang yang baik. Oke, lalu selanjutnya apa yang akan Gian lakukan? Menghampiri Opal untuk meminta maaf. Oke, menghampiri dan meminta maaf kepada Fahri. Baik, terima kasih Gian sudah menyadarinya dan juga melakukan kebaikan dengan disiplin positifnya. Silakan nanti meminta maaf kepada Fahri dan kembali ke kelas. Berapa menit? Waalaikumsalam. Iya Galang, ada apa Galang? Silakan Galang. Iya. Galang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Galang, baik. Udah sarapan tadi pagi? Sudah, oke. Tadi Michelle sempat kaget ya karena tiba-tiba ada laporan dari BK bahwasanya Galang melakukan sesuatu. Kira-kira apa itu Galang? Jadi saya dari kantor, Bu. Lompat dari pagar mau kemana? Ke warung. Ke warung mau ngapain? Mau ini, Bu, apa?
jajan. Mau jajan, oke. Apa di Kopsis udah habis jajanannya? Belum, oke. Galang, kita semua itu ya pernah ya berbuat salah. Misalnya juga dulu pernah berbuat salah gitu ya. Tapi misalnya juga berusaha ya untuk menyelesaikan masalah Misien dengan baik. Terus yang Misien mau tanyakan ke Galang, apa alasan Galang? Kenapa kok Galang di istirahat kedua tersebut Galang lompat pagar? Kenapa nggak lewat gerbang depan? Diajak teman, dan juga mau ngapain tadi? Jajan. Oke. Gilang ingat apa yang dilakukan Gilang di tempat itu? Apa? Melakukan kesalahan. Oke. Gilang melakukan kesalahan. Dan kesalahannya masih ingat? Oke, masih ingat. Misien coba nanya ke Gilang deh. Galang, maaf. Oke, Galang masih ingat nggak dengan keyakinan kita di kelas? Masih. Apa itu? Saling menghargai dan tidak menyalahi, tidak melanggar peraturan sekolah. Oke. Galang, Misien tahu ya, Galang itu mempertahankan suatu nilai kebebasan. Saya pengen bebas gitu istirahat, saya pengen jajan bebas di luar. Tapi ternyata kebebasan Galang tersebut berbuah tidak baik karena dunia melihat sendiri Galang dan teman-teman melakukan pelanggaran di luar sekolah. Misien pengen tanya lagi. Kelas yang bagaimana sih yang menurut Galang itu kelas yang ideal? Seharusnya kami tidak melanggar aturan. Oke, seharusnya kita tidak melanggar peraturan. Baik. Berarti Galang menyadari bahwa Galang sudah melakukan kesalahan. Oke, kita coba cari solusinya ya, permasalahannya. Kalau dari masalah tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan Galang selanjutnya? Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar peraturan lagi, tidak mengulangi lagi. Oke, Galang terima kasih, Mesene ucapkan. Galang tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tetap semangat bersekolah. Terima kasih Galang, silakan kembali ke kelasnya. Oke, udah. Siswa diberikan sticky note dan lalu mereka menuliskan keinginan serta harapan mereka untuk kelas impian mereka. Setelah menuliskannya, mereka menempelkannya di papan tulis dan salah satu dari siswa memilah apa yang telah dituliskan oleh teman-temannya dan kemudian guru menjelaskan mengenai hal yang tampak dan tidak tampak. Maksudnya hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Setelah keyakinan kelas dituliskan di karton, kemudian keyakinan kelas tersebut dibaca secara bersama-sama dan dipajang di kelas 8H. Terima kasih. Dari diseminasi budaya positif yang telah disampaikan, saya dapat mengetahui dan menjadi lebih fokus pada nilai-nilai positif dan penghargaan terhadap perilaku baik. Saya merasa lingkungan belajar menjadi lebih nyaman dan kondusif.
Pendekatan ini membantu kami semua menjadi lebih disiplin, tetapi juga lebih peduli terhadap satu sama lain. Itu sih sangat membantu saya memahami dan memperbaiki kesalahan tanpa merasa dihakimi. Proses ini membuat saya lebih bertanggung jawab atas tindakan saya dan mencari cara untuk memperbaiki situasi. Saya juga merasa lebih didukung untuk belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Saya merasa keyakinan kelas yang kita buat benar-benar membantu saya untuk lebih fokus dan bekerja sama dengan teman-teman. Aturan-aturannya jelas dan saya merasa dihargai saat kita semua mengikuti keyakinan kelas ini. Saya merasa lebih termotivasi dan aman di lingkungan belajar kita. Baik, inilah tiba di sesi akhir, yaitu kesimpulan mengenai budaya positif yang coba saya paparkan. Bahwasanya penerapan budaya positif di sekolah itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menghargai setiap individu dengan fokus pada disiplin positif, penghargaan terhadap perilaku baik, dan dukungan untuk perkembangan pribadi. Budaya ini meningkatkan keterlibatan siswa, membangun rasa tanggung jawab, serta memperkuat hubungan antara siswa dan guru. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cilegon, Dewan Guru, rekan-rekan guru sekalian yang super hebat, dan juga anak-anak hebat yang saya sayangi dari SMP Negeri 3 Cilegon. Semoga pemaparan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini dapat memberikan kita semangat baru untuk lebih berdisiplin diri dalam menciptakan ekosistem sekolah dan kelas yang positif sehingga anak-anak menjadi anak yang selalu berpikiran positif dan bersikap positif serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan saya pribadi menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa memberikan suri tauladan kepada peserta didik yang diajar dan dididiknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.